beli 10, 5, Sukanya baca apa, Arif? macam-macam. Matematika? Pinter nih. Musik juga, Oke. terus bisnis Oke. dan lain-lain. Jual murah aja lah. Gimana kalau kirim listnya nanti? Gimana nih? Ya, Karirnya sebelum sampai jadi bisnis. Iya, sampai Alhamdulillah ya, sekarang ini gitu. Alhamdulillah, sampai di posisi puji Tuhan sekarang. ya. Saya bisa punya kesempatan ada di mana-mana. Maksudnya di circle di musik ini, dari mulai pelakunya, pencipta lagu, kemudian kerja sebagai wartawan musik, kerja di label, kerja sebagai yang bawa Believe ke Asia. LC juga nggak? LC enggak, saya Elsa di film. Halo warganet Jakarta, ketemu lagi sama gue Arif. Dan seperti biasa, hari ini gue ditemani sama host gue yang paling setia. Hey, halo, gue Ricardo Tio. Ya, gue akan kenalin bintang tamu kita hari ini. Oh ya, kita sekarang ada di kedai Palston Tebet. Bagi yang pernah kesini, makanannya ya lumayan lah ya. Daerahnya juga, tempatnya juga lumayan enak. Oke, nih kita udah kedatangan tamu spesial di episode yang sangat spesial ini. Seorang yang udah malang melintang di dunia industri musik. Yes. Kurang lebih 30 tahun, udah 30 tahun lah kurang lebih. Berarti gue waktu itu belum lahir kali ya. Masih kecil lah gue waktu itu. Tua banget dong dia nih. Makanya, yaitu Aldo Sianturi. Halo, Hai Tia. Tua sih nggak vintage. Apa kabar semua? Vintage ya, sekarang mau vintage ya. Vintage dong. Long time no see kita ya. Long time no see. Kalau gue sih belum lama. Lu Iya. mungkin yang udah lama. Udah ya. 2 tahun lebih nggak ketemu. 2 tahun. Wow. Makanya banyak perubahan di Tio, ya kan? Makin happening nih gara-gara Woi. podcast ini nih. Aduh, Ya kan? aduh. I think everyone udah mulai kenal dia ya. Ya, kan? aduh, Oke, amin, oke. amin. Udah saatnya bikin single nih mau gua. Oke, kita mau bincang-bincang ya yang sekitar musik lah, industri Iya, musik ini di gua tunggu Indonesia. banget nih tentang musik nih. Ya Selama itu ini dia. serius-serius banget podcastnya ya kan? Makanya kan sebetulnya kan kita udah bikin arrange waktu tuh udah dari 2-3 tahun yang lalu ya. Iya. Akhirnya baru kejadian Waktu baru sekarang. berpihak nih sekarang. Di cancel lagi, di delay lagi. Iya, Waktu Makanya dia waktu sibuk. sibuk. Iya, udah Iya. kayak- Iya, kebetulan di tahun 2024 nama tengah gua jadi sibuk. Oh gitu Iya, ya. jadi Aldo Sibuk Sianturi. Oke, mungkin pertanyaan pertama gue dimulai dari sebagai music business consultant ya, Oke. dan juga sebagai pendiri kelas bisnis Oh iya. musik. Iya. Ya, ini apa nih kesibukannya nih? Jadi gini, Mas Arif. Iya gimana Mas Aldo? Soalnya beda banget ya ketika di podcast sama aslinya ya. Iya, iya. Di podcast dia berwibawa banget, jadi gue panggil Mas dulu. Mas Arif, jadi begini, saya memang seorang yang menjalani peran saya sekarang sebagai bisnis music consultant, music business consultant, di mana tugas saya atau pekerjaan saya itu saya membantu banyak pihak untuk membuat strategi, untuk membuat sebuah perencanaan, baik dari sisi strategi bisnis musik dalam merilis lagu, kemudian juga membantu perusahaan musik untuk mengembangkan bisnisnya, gitu, dan juga banyak juga memberikan masukan-masukan kepada pemerintah ya, gitu, dari sisi tata kelola Ekosistem musik ya. Yes, gitu. Jadi itu salah satu peran yang memang saya jalani sekarang. Nah, di kelas bisnis musik memang sudah 1 tahun ini alhamdulillah saya menjalankan sebuah learning space untuk anak muda atau siapapun untuk belajar tentang bisnis musik. Karena musik itu musik itu terbagi 2. Satu itu adalah music production yang berhubungan dengan alat-alat musik, rekaman. Oh, oke. Ya, satu lagi adalah bisnis musik yang berhubungan sama administrasi, royalti, negosiasi, terus kemudian juga dengan aset manajemen gitu. Nah, itu yang menjadi fokus saya selama bertahun-tahun. Ya, memang saya sudah punya peran yang panjang. Saya pernah kerja di media, awalnya musisi lah gitu. Dan
akhirnya saya ngelihat bahwa ada satu area yang harus membantu banyak orang, yaitu dari sisi bisnis musik gitu. Jadi lebih ke bisnisnya ya. Iya, jadi kalau musisi itu biasanya 95% musisi itu fokus kepada produksi musik. Ya. Nah, strategi rilisnya itu 5% nggak dipikirin. Karena kenapa? Karena mereka sendiri memang nggak pernah kerja di label. Mungkin udah bukan zamannya juga sekarang bekerja sama dengan label. Karena sekarang kita masuk ke artis industri, bukan lagi musik industri. Gitu. Nah, Bedanya apa tuh, Bang? bedanya adalah kalau lebih musik dalam. industri itu bekerja sama dengan stakeholder Ya. yang memang yang sudah ada dari dulu dengan bisnis model yang permanen. Ya. Jadi misalnya Tio masuk ke label, dimodalin produksinya, Ya. dimodalin promosinya, terus semua diurus. Ya. Karena saat itu Tio nggak kenal siapa-siapa. Ya. Kalau sekarang kan thanks to digital ya, Ya. semua jadi kenal nih, ya kan? Akhirnya tadi Tio nggak butuh lagi gatekeeper seperti itu. Masalah duit, Tio jago cari duit, ya kan? Ya, iya. Buktinya podcast ini kan gila mahal banget di podcast, ya kan? Ini Jadi jago bikin duit kan? Apa perlu label lagi? Enggak dong, bikin sendiri hari ini kan gitu. Makanya itu bedanya di situ, industri artis sama musik industri. Saya lagi bikin bukunya tentang artis industri. kapan tuh rilis tuh? Soon segera. Berapa tebal? Berapa halaman? 220-an lah. Oh lumayan ya, Lumayan. lumayan ya. Ya dibaca-baca 3 jam kelar lah ya. Lumayan lah buat apa namanya dirobek terus buat cabe gitu kan. Orang sekarang kan nggak suka baca buku. Nah itu tantangan juga sih tuh. Banget. Orang beli buku tapi nggak dibaca. Cuma nggak apa-apa. doang. Kalau di Jepang ada yang namanya sondoku. Hmm. Sundoku itu adalah kamu beli buku sekarang, tapi bacanya ketika pensiun. Oh, oke. Jadi nggak apa-apa. Jadi kayak orang pergi ke Big Bad Wolf gitu kan, dia beli banyak buku terus sampai rumah nggak dibaca gitu kan. Tapi nanti ketika dia sudah sunset, waktunya udah kosong, baru dia baca, nggak masalah. Iya sih, gue itu termasuk orang yang sering beli buku. Dan dari mungkin 10-15 tahun terakhir tuh rutin beli buku di Big Wolf itu kan. Nah, Beli 10-5 sukanya baca apa, Arif? macam-macam. Matematika. Pinter nih. Musik juga, Oke. terus bisnis Oke. dan lain-lain. Jual murah aja lah. Gimana kalau kirim listnya nanti? Nah ini orang kan taunya ya musik, tapi sebagai konsultan bisnis musik ini, ya sebagai di belakang layar lah ya, katakanlah ya, itu sebetulnya tugasnya tuh apa dan Ya, tanggung jawabnya ya. Ya, jadi begini tadi, strategi itu paling penting. Musik itu cuma bukan bicara satu lagu, tapi adalah bicara aset intelektual. Jadi musik itu hari ini udah dipandang sebagai kelas aset, gitu ya. Jadi artinya katalog musik itu penting. Jadi nggak cuma punya satu lagu terus berharap gua akan kaya dari situ. Enggak. Di musik itu bukan permainan sprint, bukan permainan cepat, tapi permainan maraton. Makanya di musik itu ada dua proses. Satu dikenali, dua diapresiasi. Nggak ada yang langsung terkenal. Ada juga kan yang langsung terkenal. Ya, Ada, Wonder. tapi terkenal itu Cepat. enggak, terkenal itu dari yang maha kuasa. Oh. Tetap basicnya dikenali dulu baru diapresiasi. Kalau orang nggak ada yang kenal sama kamu, nggak ada yang kenal sama lagu kamu, gimana mau Itu ngapresiasinya? kalau yang gejala one hit wonder itu kenapa tuh, Bang, biasanya? Kalau one hit wonder ya nggak apa-apa gitu kan, karena tadi kan ada viral. Tapi kan viral itu pintu masuk, bukan pintu akhir. Klimaksnya nggak di situ. Ya, senyum. Perjalanan masih panjang. Itu pintu masuknya aja viral, baru kemudian strateginya. Makanya disitulah peran saya. Jadi bagaimana tadi musisi ini punya plan yang harus dieksekusi baik dalam jangka waktu pendek, dalam waktu menengah, sama jangka waktu panjang. Ya. Karena kita itu masyarakatnya banyak, 280 juta. Just because kamu sudah rilis lagu, Rif, misalnya 10 tahun, belum tentu 280 juta orang ini tahu. Ya. Apalagi hari ini. Ya. Hari ini, 1 minggu ada 50 ribuan lebih lagu baru di Indonesia digital. 50 ribuan. 50 Yes. Satu hari Wow. di dunia 100 ribu lagu. Buset. Itu Jadi gimana banyak cara ya. ininya? Bisa monitor? Karena sekarang semua lebih gampang. Kalau dulu, orang mau rekaman itu susah, susah, mahal. mahal, Sekarang semua bisa. bisa. Sekarang bisa bikin bagan pakai Suno, habis itu rekaman di rumah pakai
alat seadanya, bedroom musician, selesai. Sekarang lagu bisa didengerin di Hong Kong. Kalau zaman kaset sama zaman CD, Susah. mau ngirim CD ke Hong Kong, FedEx-nya mahal. Gitu kan. Kalau sekarang dengan digital, saudara-saudara kita di Taiwan, TKI juga bisa denger lagu kita. Iya. Atau saudara-saudara kita diaspora di Italia bisa denger lagu kita. Iya kan? Iya. Tapi balik lagi, butuh strategi karena ini bisnis. Gitu. Bagaimana dia bisa meningkatkan nilai ekonomi dari musik? Itu ada tantangannya. Jangan jadi tadi bahwa musisi itu cuma bakar duit aja. Iya. Tapi nggak memikirkan uangnya harus kembali, return on investment. Makanya berpikirnya harus sebagai wirausahawan musik atau musikpreneur, musik yang punya entrepreneurial gitu. Kalau enggak, akhirnya tadi dia nggak bisa bikin ini jadi sumber pemasukannya, ya kan? Nah, tugas saya itu sebagai konsultan, saya melakukan riset dulu terhadap si artis tersebut. Ya. Saya lakukan audit di sosial medianya, Instagramnya seperti apa sih, YouTube-nya seperti apa sih, baru kemudian Spotify-nya seperti apa, Apple Music-nya, ini saya cek semua nih. Saya screenshot datanya, saya bahas, saya review, dan semuanya akhirnya saya berikan jalan buat mereka. Ini yang harus dijalankan. Yang pertama, yang kedua ini, yang ketiga ini. Akhirnya banyak yang berhasil, kan gitu. Oke. Yes. Ini apa aja sih yang udah pernah dilakuin Bang Aldo selama sebagai bisnis konsultan musik? Banyak Maksudnya ya. kayak artis-artis yang udah terkenal, siapa penyanyi Oh. atau band atau siapa gitu. Tahun lalu saya pernah jadi konsultannya The Massive untuk ke Los Angeles. Wah, Gitu. mantap. Jadi saya siapkan bagaimana cara mencari dari mulai mencari sponsorship juga. Oh, Sampai di sana juga ngobrol dengan pelaku bisnis musik di dunia gitu ya. Contohnya seperti saya bikin plan juga buat mereka gitu. Dan banyak sebenarnya yang sudah saya bantu juga gitu. Ada yang emerging artist, ada yang rising artist, ada yang superstar gitu. Nona termasuk nggak Nona? Nona enggak, Oh, karena Kirain masuk ya. dia kan datang dari entitas yang besar yang Iya. udah tahu cara bekerjanya. Jadi baguslah di sana gitu. Enggak semuanya juga apa namanya saat ini jadi klien saya gitu. Kan soalnya yang setahu gua atau setahu Bang Arif kan biasanya lu biasa handle kayak slang deket gitu Iya. kan, atau dul atau Karena apa, dia kan. slanker kan. Ya, Iya. slanker, ya kan. Terus Dewa pernah kan kalau Iya, ada itu. iya. Itu masih nggak sih jadi klien lu atau? Enggak jadi klien, Hanya? enggak Oh, jadi nggak klien. jadi klien. Tergantung kan tadi apakah mereka memang punya plan baru Ah, gitu, apakah mereka punya satu grand design yang baru gitu, tergantung dari kebutuhannya gitu. Tapi saat ini saya lebih banyak membantu emerging market yang untuk masuk ke pasar musik hari ini. Karena pasar musik hari ini lebih susah dari dulu. bukannya justru lebih gampang? Gini, Ah, ini menarik nih. Ah, iya benar. sekarang kan ada musik AI. Ya, Satu hari, saat ini musik AI di Spotify aja itu ada 40%. anjay. Satu hari. Banyak loh, enggak saat ini. Oh, saat ini. Oke. Jadi musisi hari ini ngerilis lagu di digital lebih susah daripada musik zaman dulu. Karena gini, back katalog nih, lagu-lagu last time itu lagi digilain lagi sama sekarang. Iya. Ya kan? Terus musisi baru ngeluarin album, saingannya dua sekarang. Sama back katalog, lagu-lagu lama, Sama AI. sama AI. Emang sadis sih. Gila, nggak tahu pintu masuknya. Emang banyak orang jahat gitu. Tapi gua ketahu kok itu musik AI. Iya. Ketahuan. Tahu ketara, pasti. ketara. Tapi Tahu. kan tadi orang itu merasa ada satu opsi baru di telinga gitu. Akhirnya dia pikir juga memang canggih, bayangin ya. Lagu rock jadi lagu soul, lagu rock jadi lagu reggae. Iya. Pilihannya banyak banget gitu. Nggak di YouTube, nggak di Spotify. Di YouTube tuh banyak banget playlist sekarang AI Betul. gitu. Tapi AI itu dari Bandung loh sebenarnya asli. Iya. Nah, sih itu katanya, dari Bang? Bandung? Enggak, dari Dul Sumbang. AI. Itu AI. Orang barat bilangnya AI. Gua taunya AI itu Arif Indonesia. Kalau gue di rumah dipanggilnya Ai. AI kan? AI mate. Ini berarti udah Bro Aldo ini udah 3 dekade ya berkecimpung ya. Iya. Nah, kita pengen tahu juga nih, apa nih perjalanannya tuh selama 30 tahun itu gimana nih? Ya, Karirnya sebelum sampai jadi bisnis. Iya, sampai Alhamdulillah ya. sekarang ini gitu. Alhamdulillah. sampai di posisi Puji Tuhan sekarang. ya.
saya bisa punya kesempatan ada di mana-mana. Maksudnya di circle di musik ini, dari mulai pelakunya, pencipta lagu, kemudian kerja sebagai wartawan musik, kerja di label, kerja sebagai yang bawa Believe ke Asia. LC juga nggak? LC enggak, saya Elsa di film. Gitu. Terus saya juga punya IO, ya kan? Terus kemudian berbagai macam saya sudah jalanin. Jadi horizonnya lengkap tuh. Makanya layak Vertical horizon ya. iya gitu. Berarti dari tahun 90-an lah ya. Iya dari 90-an. Kenapa dulu pilih jadi ke bisnis musik? Karena saya keluar dari band saya. Dulu saya sempat satu band sama Dik doang. Sering masuk TV lah, pasti kamu kenal saya. Iya. Enggak. Sering banget dulu di acara pesta, ya kan, di acara biar BCA itu sering banget lah gitu. Tiap minggu kayaknya. Sama Dik doang ya? Berdua satu band, karena band saya dipakai buat dia solo. Gitu kan. Terus mana-mana. Terus saya juga punya band namanya Merah Marun. Kita main lah zaman Fashion Cafe, zaman mana. Sampai lah Apa dulu, vokalis atau apa? vokalis. Oh iya. Makanya yaping, berisik. Nah, ketika saat itu saya ngelihat di TV gitu kan, saya ngelihat ya musisi ini banyak banget oversupply. Terus siapa yang bantu mereka? Ya kan? Sementara saya nggak datang dari Glodok. Mata nggak sipit ya? Nah, enggak gitu kan. Bukan Ko Aldo nih, gitu kan. Bang Aldo kan gitu kan. Nah, jadi saya mikir bahwa oke, I think itu turning point saya untuk bantu musisi. Akhirnya saya masuk ke, ya saya jadi wartawan musik. Saya gimana Gimana caranya tuh wartawan musik di ini? majalah Aneka Yes. Oh ya, Aneka Yes Ya ya. kan? Selama 4 tahun di sana gitu. Kayak ini imagine zaman dulu wawancara itu bawa apa tape, micro tape gitu, terus janjian sama musisi nggak kayak sekarang pakai HP. Iya. Ya kan bisa kita datang baru datang jam 10 malam dia nongol. Bisa nunggu Musisi kan lama sama dulu ya. sama janji jelek. Iya, betul. Sama betul. not bagus. Iya. Iya. Sama janji jelek. Sama not bagus banget. Ya. Tononet dia bisa inget. Oh, pelolet gitu ya. Iya, Nanet gitu ya. Selama janji. Zaman dulu. Dok, kita janjian jam 2 ya. Dari jam 2 saya minum apa namanya? Cap badak gitu. Bisa pesen 5 kali baru datang dia. Udah deh, coba ada dulu ya. Udah dong, ya. badak legend. Oh iya, legend ya. Sampai sekarang masih ada ya. Kopi miring nih. Ini belum ada Tommy. Tommy belum ada dulu. Gitu. AO ya ada ya, bukan saya. Gitu. Jadi perjalanan itu lumayan panjang dan akhirnya tadi makanya marga saya kan Sianturi. Dikalahin sama tempat bekerja saya dulu Aldo Aneka, terus Aldo Universal, terus Aldo Aksara. Dulu saya pegang Aksara Record, gitu kan. Terus Aldo Believe, ya kan? Jadi kalau saya cek tuh di Get Contact tuh nama saya macam-macam. Macam-macam ya. Aldo Believe lah, Aldo Billboard. Billboard juga ya. Oh ada iya, gitu. Billboard. Musik bagus dulu saya kan bikin label dulu sama almarhum Glenn Fredly. Gitu. Jadi banyak banget dan nggak apa-apa. Karena di Indonesia aja yang nama artis pakai nama band. Ya Kalau kan? di luar nggak ada. Kalau di luar kan kita nggak pernah denger ya misalnya John Bon Jovi? ya itu karena dia doang. Oh iya. Bon Jovi kan. Jadi kalau di luar nggak semuanya kan? Iya benar-benar. Ya kan misalnya kayak Daron Malakian, apa David Sestapian, Coverdale, ya. misalnya gitu nggak ada David White apa gitu nggak Iya, ada. betul. Ada Butcher Coverdale ada. Oh itu ada legend itu. Legend nggak? Suaranya masih begitu ya. Gokil. Nah, kalau dibandingin musik tahun 90-an sama awal 2000-an dan sekarang nih, kira-kira tantangan yang terbesarnya itu apa? Ya, mungkin Tantangannya gini, kalau dulu bikin musik tuh susah, ya mahal. Sekarang biaya produksi murah. Yang susah sekarang lagu kita didengerin orang itu lebih susah. Karena gila, banyak banget lagu tiap hari rilis. Tadi saya bilang, setiap minggu ada 50.000 lagu. Artinya kan piling up, dia nambah terus. Sementara kupingnya itu aja. Kupingnya nggak nambah ya? Pemakai Spotify ini 60% tuh Gen Z. Itu berapa kuat kupingnya? berapa Artinya banyak gini, sih? kalau zaman dulu beli CD, itu kan kita pakai effort. Betul. Kita datang dulu ke toko CD. Iya di Stara segala macam ya kan. Iya. Bukan masalah itu nih, prosesnya. Oh prosesnya. Lu dari sini naik ojek dulu, Iya, kalau iya. nggak naik angkot. Iya, iya. Dari situ lu masuk dulu ke lantai 3. Oh iya benar. Dari lantai 3 lu browsing dulu. Iya betul. Habis dari browsing lu ke apa namanya? Counter. Kasir. Kasir. Habis dari Kasir, kasir ya. lu pulang lagi. Iya. Bayar parkir. Iya. Habis dari parkir lu ke kamar baru dengerin. Baru Iya. dengerin. Kalau sekarang nggak Kalau perlu sekarang gitu. 10 detik, tet. Gua mau denger lagunya Tio nih. Iya. Pak Kusadewo. Gitu kan. Langsung.
Mau lagu apa juga ada, lagu-laguan aja lah. Kan gitu. Terus perubahan musik Indonesia Iya. saat ini gimana Mas? Sebenarnya perubahannya di teknologinya sih, teknologi aja sih. Kalau di lagu-lagunya mah sama aja ya. Dari dulu sampai sekarang memang orang kita suka pop ballad. Ya, Orang kita suka itu gitu. Makanya zaman dulu kan pernah tuh zaman Pak Soekarno bilangnya nggak boleh ada lagu ngak-ngok gitu kan. Ya. Gus Plus dan lain-lain tuh dilarang. Terus zamannya Harmoko nggak boleh ada lagu cengeng, Betaria Sonata. Oh Padahal lagunya iya, enak tuh. benar. Yang hujan turun lagi Iya. di bawah payung hitam kita berlindung. Gitu. Ya itu kan. Ini kan generasi dulu. Itu udah dimodif. Kalau Iya nggak kan? kena hak cipta Iya, nanti iya. di YouTube ya kan. Iya. Ini kan nggak ada musiknya. bukan, ini kan orang musik nggak mungkin nih. Iya, iya, iya. Udah dikenal sama algoritma. Di sana algoritma, sini algoritma. Tepuk tangan dulu lah. Iya, emang podcast kali ini emang keren banget. Tapi jarang-jarang yang minta tepuk tangan harus sumber. Iya, kita biar suasana panggung tuh ada. Suasana panggung. Soalnya ini keren-keren. Satu merah, terus putih mentang-mentang mau 17 Agustus ya kan. Nasionalisme kita kuat, Bos. Dan satu hitam lagi sedih keadaan Indonesia kan. Bukan dong. Masuk ya. Jago emang dia nih. Goreng isu bro. Bajunya toilet sound. Iya, Gak ada yang biasa. tahu, Iya kan? banyak yang nggak tahu ini. Iya, toilet gue sound taunya ini. si Irsa tuh temen gue tuh drummernya tuh. Tapi Betul. sekarang udah enggak ya? Udah enggak. Udah Sa, enggak. nih baju lu bagian nih. Sa, I'm your friend, man. Tadi kan gue udah notice ini bang terkait One Hit Wonder. Iya, Itu apa sih yang menyebabkan seorang musisi atau band gini. menyebabkan One Hit Wonder abis itu menghilang? Ya udah gitu aja. Karena dia cuma nyiapin satu lagu, bukan nyiapin karir. Oh. Kalau dia siapin karir, dia akan punya another hits. Jadi banyak yang tadi ngelihatnya gini, orang masuk ke musik itu kan nawaitunya beda-beda ya. Iya. Ada yang mau terkenal, ada yang memang mau berkarir, ada yang memang pengen kelihatan pacarnya, ada yang memang pengen eksis, itu beda gitu. Dan di dunia ini kita nggak bisa ngarang masa depan. Lagu kita bisa karang. Betul. Kita nggak pernah tahu kalau Tensi itu Garam dan Madu itu akan jadi satu lagu perdana dari Hipdut, aliran Hipdut hari ini. Iya. Ya kan? Oh masih koplo ya, udah bukan Hipdut ya. Nah contohnya gitu, kita nggak pernah tahu. Hidup baru nih. Iya. Hip hop dangdut. Oh, oke. Gitu. Terus orang nggak pernah tahu juga, Beatles juga nggak tahu dulu dia bakal ngetop, nggak ada yang pernah tahu. Iya. Tapi udah tahu bakal jadi ngetop gimana? Kan proses. Jangan kebanyakan proses saja. Proses Iya, aja. iya, iya. Gitu. Jadi berarti kalau viral lagu bisa mungkin sehari Bisa. ya. Tapi yang namanya karir Dibilang, bertahun-tahun. dibangun, diinvestasi. Karena bikin duit pakai duit. Gitu. Nggak ada orang bikin duit nggak pakai duit. Nah, ini kalau dilihat perkembangan musik, katakanlah Indonesia, misalnya kita bandingin di kawasan Asia lah atau dunia. Oke. Ini gimana nih sekarang nih perkembangan musik di Indonesia? Indonesia tuh tadi boleh dibilang ini emerging market. Emerging ya. Ya, jadi dia masih panjang sebenarnya. Pertumbuhannya bagus banget. Dan dari data yang saya kemarin sharing di Amerika, yaitu Music in the Air dari Goldman Sachs gitu ya. Ini satu company yang sudah ada di New York dari 1869 gitu ya, itu company. Dia sampaikan kalau sampai 2030 forecast dia, ramalan dia, prediksi dia, musik tuh akan naik terus. Karena jumlah streaming naik terus di semua negara. Dan di Indonesia, tadi saya bilang lagu kita sekarang udah didengar sama orang di Afrika. Ya kan? Lagu kita udah didengar sama orang yang ada di Pantai Gading. Ya kan? Cape Verde. Bekas Pildun nih, ya kan? Ya kan Cape Verde segala macam. Iya, contoh terus musisi-musisi kita banyak yang keliling. Kita punya band disco Arab tuh Ali. Oh. Ya kan? Sekarang keliling Amerika. Terus kemarin ada The Marlows dari Surabaya keliling Elephant juga Amerika. Kind, ya kan? Ya, Elephant Kind di Inggris. Terus Reality Club waktu itu ke Amerika. Ya kan? Saat itu pemusik yang cewek-cewek semua sih kan rock. Oh, Voice of Bad Shepherd. Nah, Oh, iya, iya. benar. Itu juga ya kan. Jadi maksudnya tadi agent of change kita itu banyak di mana-mana. Kita tuh udah mulai naik karena kita paling berisik di sosial media kan. Netizen kita kan paling berisik, Pak. Berarti musikalitas musisi di Indonesia, seniman Indonesia itu lebih unggul lah ya di Asia Tenggara ya. Indonesia. Kompetitif lah. Kompetitif. Bagus ya. lah kita. Nggak kalah lah ya. Cuma sebetulnya cara ya. packagingnya aja kita belum pinter. Bisnis musiknya. Kalau masalah produksi musiknya udah keren. Udah
bukan skill issue lah, tapi masalah berdagangnya itu. Nah itu apa sih hambatannya itu Bang? Biasanya kayak Ya gitu. tadi pengetahuannya kan, tadi saya bilang, lu harus kerja dulu di label lama, lu harus kerja dulu di perusahaan musik internasional lama, baru bisa tahu cara ngejualnya. Termasuk di K-pop gitu Juga dong. Gitu ya dulu. K-pop kan pakai konsultan, makanya gue siap-siap aja nih. Iya. Kan gitu. Tapi kan kalau K-pop itu kan membangun ekosistemnya kan dari 2000-an awal. Jelas. Nah, Karena Indonesia kayak ini masih gini, belum ada nih. orang Indonesia bikin lagu buat orang Indonesia, mindsetnya beda. Kalau orang Korea, dia bikin lagu buat dunia. India pun bisa kan, kayak Bollywood apa kan. Dia 50 juta orang, kita 280 juta orang. Nah. Cuma kita gak jago bisnis. Semuanya pengen terkenal, semua pengen jadi musisi, susah. Bagi-bagilah, ada yang mikirin temennya buat naik. Kan gak cukup Aldo Syanturi sendiri, Iya, kaya banget gua. Amin, amin. Jadi nggak pengen kaya nih. Hah? Kaya hati aja. Gitu, itu cukup. Sufi ya kan? banget ya, Sufi. Yoi. Iya. Jadi buat penyanyi, tahu lah, penyanyi yang baru, pendatang baru, ini Pendatang apa nih baru. yang harus dipersiapkan nih? Apa ya penyanyi kan nggak cuman bisa nyanyi doang lah ibaratnya, Iya. kan harus tahu bisnisnya Kan juga. gini, penyanyi itu kan dapat karomah, natural gift dari Yang Maha Kuasa. Ngeri. Ya kan dapat tadi bakat tuh dari Maha Bakat, Kuasa. Lo dikasih sama Tuhan bisa nyanyi, gak semua orang dikasih loh. Benar. Ada yang bisa korupsi. Iya, masuk ya. Gitu Gue kan? nggak ada bakat nyanyi dan gue nggak bisa nyanyi. Gak korupsi Nggak kan? ada. Iya, karena nggak dikasih kan. Tapi kalau orang yang dikasih, ya dia harus memanfaatkan itu. Makanya dia harus belajar bisnis musik biar dia bisa melihat menambahkan nilai ekonomi daripada berkat yang dia dapat, karomah yang dia dapat gitu loh. Ya kan? Banyak loh orang Indonesia atau orang manapun gitu nggak semuanya bisa. Humming aja nggak enak. Humming tuh kayak gini. Aming aja udah pales. Humming ya aja kan? fals gitu kan. Lo kita harus akuin Bener, gitu. bener, Dan nggak bener. salah. Berarti lo nggak dikasih sama Yang Maha Kuasa. Tapi Iwan Fals bagus. Iya. Satu-satunya kan suaranya pas tapi bagus. Tapi kan dia Iwan. Tetep ya mau kalah. Gitu. Bener kan? Fals tapi. Iya. Tapi dia nggak fals dong. Jadi Gitu. emang ekosistemnya yang harus Iya, diperbaiki tadi yang mungkin berarti ya. yang harus dipersiapkan sama dia satu adalah tadi skill di bisnis musik. Hmm. Ya, dia harus menguasai administratifnya sendiri. Karena nanti kalau nggak dibohongin orang. Benar. Gitu. Selama ini banyak terjadi penipuan di musik ini. Karena ada pihak yang lemah. Penipuan tuh maksudnya kayak gimana tuh? Jadi ada satu oknum, jadi membohongi si talent ini. Talent, ya. Kan banyak kan manajer-manajer yang di Iya. penjara sekarang, Iya. penggelapan. Oh iya benar. Ya kenapa? Karena artisnya nggak mau turun ke bawah. Dan nggak mau tahu Nggak mau tahu. Pokoknya mengenai terima jadi, kontrak, ya, si iya. kontrak nggak mau tahu ya. Sementara itu bukan manajer, manager. Friend tapi manajer. Iya benar. Awalnya friend. Ada juga Dia bronager mikir, kan? manajer lu siapa sih? Ada juga bronager kan? Ada. Brother tapi manager Ada. juga kan? Mamajer juga ada. Mama tapi manajer. Iya benar. Itu paling banyak tuh Banyak kayaknya tuh, gitu. manager. Gitu. Nah kalau mengenai royalti nih sekarang ya ibaratnya kan ya Ini lagi yang paling masalah. ini nih. lagi yang bikin masalah. Iya. Oke. Royalty. Royal. Nggak gini. Di Indonesia itu tadi kan, di setiap satu lagu, itu ada dua rights. Satu adalah master recording, sound recording, soundnya di setiap lagu ya. Coba kita belajar sedikit nih. Satu lagi komposisi. Jadi master recording itu lagunya itu biasanya dimiliki distribusinya sama label zaman dulu. Karena dia yang biayain produksi, dia yang biayain promosi. Jadi you diikat sama satu agreement gitu. Nah, tapi ciptaannya itu sama si pencipta atau songwriter, namanya komposisi. Itu hubungannya ke music publishing. Di Indonesia ini saya cek, banyak musisi-musisi besar, bahkan orang-orang label yang besar, nggak paham tentang ini. Karena malas belajar aja. Akhirnya tadi, banyak musisi yang nggak mendapat rezeki dia dari sisi karya cipta. Tapi karena ketidaktahuan dia, minimnya literasi dia, akhirnya dia marah-marah di sosmed. Padahal jangan marah-marah lah, gitu kan? Pelajarin dulu, ya kan? Ikut kelas bisnis musik, biar belajar. Ujung-ujungnya gitu aja. Loh, kemana Iya, lagi benar, mau belajar benar, di mana sekarang? Ada SAE, tapi kan kamu harus masuk 1 tahun, terus bayarnya lah. Jadi udah berapa lama nih yang bisnis musik ini? Udah setahun, alhamdulillah, dari Oh, Juli tahun lalu.
Jadi Dan udah ribuan orang yang ikut online dan offline. wow. Gitu, dan murah. Kalau di luar negeri mahal banget ini. Gitu. Murah tuh berapa sih? Sekali ikut tuh 250.000 di online. Gitu. Saya bikin paket Sekali satu sesi. 3 jam. 3 jam. Dan saya nggak berhenti ngomong, saya kasih e-certificate, saya kasih PDF, saya kasih video. Wow. Kurang apa? Karena ilmu itu yang susah. Paketnya Happy Meal kali ya? Bukan. Oh, bukan. Pagoda. Paket gotnya menggoda. Menarik. Oh ya, kemarin di Amerika ya. Kata Amerika 2 kali Iya, bayangin, Pak. Dikasih, sebenarnya delay cuma sekali. Saya bilang, ya saya tahu Rondo nih. Ireng berarti dia di Amerika kan? Iya. Rondo Ireng berarti dia. Saya, Londo Abang. Jadi 2 kali itu, mereka yang minta. Oh, dari Amerika? Iya. Nah, oke lah yang datang 30 orang. Tapi 30 orang itu dengan follower masing-masing 1000, kaliin aja. Satu. Kedua, itu live di YouTube. Anda bisa lihat. Yang lihat itu dari Amerika. Dan dari mana-mana. Jadi saya emang siap-siap sih diundang sama Amerika. Asik. Karena kenapa? Pasar musik terbesar dunia itu Amerika, Pak. Masih ya? Masih 137 triliun worth-nya ya. Rupiah. Tahun 2025. Yang kedua Jepang 41 triliun. Itu langit bumi. Jepang kedua tapi 127 triliun 41. sama 1 triliun. Iya. banget ya. Masih kecil di bawah MBG lah itu, bro. Oh, kebetulan gue nggak pernah denger sih MBG karena gue hari-hari MBG buat gue tuh masakan bini gue. Asik, masuk. Jadi kalau yang ada di Indonesia gue nggak denger. Menarik. Terus sama menarik. lo jadi pelaku bisnis di musik Indonesia ini, Bang. Apa sih suka dukanya, Bang, yang lo alami? Oh banyak Pak, banyak gitu. Pernah nggak kayak dialami penipuan atau apa segala macam? Ya kalau mendingan kita bicara yang bagus-bagusnya aja gitu ya. Tapi lebih banyak sukanya lah daripada dukanya. Sukanya adalah gini, ketika kita bantu orang ya, lalu kemudian melihat orang itu sukses, berhasil, dan tanpa dia harus berterima kasih lagi sama kita, ya itu udah seneng. Karena guru tuh seperti itu. Ya kan? Guru itu harus seneng lihat muridnya sukses. Iya. Dan ketika muridnya sukses, dia adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Masih ingat lagunya? Iya. Ya kan Karena gini, karena gini, pahlawan di tanpa musik jasa di musik jadi itu murah ya. Iya. Honorer itu. Iya. Kalau kita kan hororer. Iya. Udah tagih terus. Jadi gini, musik itu startnya itu kebanyakan di Indonesia itu learning by doing. Iya. Kan kita nggak punya Berkeley, kita cuma punya SAE. Kita nggak punya sekolah-sekolah musik yang bicara bisnis musik di sini. Tapi dengan perjalanan panjang kita itu harus learning by teaching. Jadi learningnya itu nggak boleh berhenti. Nah, guru bahasa Jawanya adalah digugulan ditiru. Iya. Bon Jovi ada liriknya, I don't need no guru, tinggal mana deh, gitu kan? Ada kan? Disampaikan mana Sanskerta itu. Dan kita punya Borobudur Pak, orang harus belajar dari negara ini. Oke. Kok oke sih? Jadi single atau album kalau misalnya orang Kalau hari ini kita single market. single market. Gini, zaman sekarang itu produksi murah, tapi tadi kan mencari kuping yang dengerin lagu kita susah. Kalau zaman dulu orang tuh musisi bikin album, rekaman di studio nggak pulang-pulang, ya kan? Pada Iya. tidur di studio. Betul, Kalau betul. sekarang enggak, sekarang main padel, high rock, ya kan gitu kan? Bagus dong punya kehidupan pribadi gitu kan. Nah cuma sekarang itu adalah mendingan per 3 bulan sekali rilis single. 1 tahun tuh harus 4. Jangan setiap bulan. Karena setiap bulan gini, lagu masih hangat, tiba-tiba dikasih lagu lagi, kita di piling up, kapan dia grow-nya. Berarti setiap 3 bulan gitu Lagu ya? itu harus diangetin, hubungan aja juga. Iya. Iya, iya. Jadi berarti- jangan langsung brok. Jangan. One by one, by quarter, per 3 bulan. Makanya sekarang udah jarang kan musisi mengeluarkan album kan? Udah jarang, kalau dia benar-benar dia punya blueprint, dia boleh ngeluarin album. Karena Karena band besar dunia pun udah mulai jarang juga. kemarin Rolling Stone, Paling terakhir itu kan, Iya. Rolling Stone itu pun. Sama YouTube. nama YouTube, tapi bukan album kan? Hah? Bukan album. Album tuh mau ngeluarin juga. Baru, Iya, kan? iya baru. Nah, ini Tapi udah ini album. UU nih, Hah? bukan YouTube, UU. Tapi dia fans YouTube, lu fans apa? Ini ASN nih. Dia fans Persib dia. ASN nih. BUMN nih. Dan Antara kayaknya nih. Habis ini dia habis ujian tadi, ujian habis. PNS. Habis dari Gunung Kawi. Oh, pantes. Pantes wangi. Oke warga Jakarta, mungkin
sampai di sini dulu obrolan kita sama Aldo Sianturi mengenai musik. Seru banget sih. Seru, Tapi asik ya? kalau nggak di Undang stop lagi dong. kayaknya, ya ntar kita bakalan undang lagi ya. Undang di lagi. episode tertentu. Di mungkin ulang tempat tahun yang lain. Jakarta ke berapa? Ke 500. 500 ya. Kalau gitu kita sudahi dulu dan sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you. Thank you. Jangan lupa like, subscribe, komen.